Orangnya MU, bla bla bla, MU. Rock Legion. Halo everyone, selamat datang di Betuy Bebeb Santuy. Oke, bersama gue Padil Bebeb. Kali ini kita akan kedatangan tamu, sesosok laki-laki yang ganteng. Udah ganteng, gak jemput cewek ada panggang lagi ya kan. Dan juga orangnya ini pintar ya, sangat pintar bisa dikatakan. Bukti kepintarannya dia mendapat beasiswa pendidikan langsung dari pemerintah untuk berkuliah HI, bukan suatu bundaran, tapi ini benar-benar HI, hubungan internasional di Turki cuy, Turki. Oke, langsung aja. Bagi cewek-cewek pasti demen lah pokoknya sama nih anak. Oke, langsung aja nih. Ronald Di Julian Pino. Oke. Apa kapsna? Baik dong. Gue manggilnya nih Ronald atau Julian sih? Julian aja biar lebih akrab gitu. Julian. Oke. Udah semester berapa lo? Gua sih udah semester 6 ya. Semester 6. Berarti kita seumuran aja ya. Iya. Enggak canggung-canggung amat. Enggak lah. Tapi lo Axel enggak? Ya gua akselerasi sih. Oh, berarti muda lo. Lebih muda. Enggak, Gimana? lebih tua lu lah. Iya muda lo. Iya. Apaan? Kocak. Oke. Lu udah berapa lama nih di Indo? Gua sih di Indo udah 1 bulanan ya kira-kira. 1 bulan. Ya karena kan gua balik ke Indo juga gua karantina mandiri. Oke. Ngapain ke Indo nih? Liburan semester atau apa? Karena emang lagi liburan semester dan juga kan soalnya kalau gua di sana kan juga serba online. Oh. Jadi Iya. ya menurut gua balik ke Indonesia gak ada bedanya juga kayaknya. Jadi karena di situ virtual juga jadi dipulangkan gitu ya buat di Karena Indonesia. ada pandemi ini. Gue sih merasa penasaran banget sih tentang HI ini ya. Jadi bisa lo ceritain nggak tentang hubungan internasional, kuliah di hubungan internasional itu gimana gitu? Atau kali pertama lo aja deh, gimana sih masuk HI gitu? Awal masuk HI gua sih banyak dengar dari teman-teman juga katanya asik kuliahnya karena kan berhubungan dengan dunia internasional, berhubungan dengan negara-negara lain, dan juga gua riset lebih lanjut, menurut gua menarik nih karena lebih dekat gitu dengan kedutaan besar PBB, dan di situ ada daya dan di situ guanya lebih tertarik. Berarti tapi lu beneran beasiswa kan dari pemerintah kan? Nggak hoax kan itu? Ya beneran sih, Oh, bukan sombong ya. Oke. Apa tanggapan gimana ya? Ini kan gue banyak teman ya yang emang kuliahnya juga di luar Jawa. Bahkan mereka pun di luar Jawa itu sulit dapat restu orang tua gitu, ngelepas anaknya gitu aja. Betul. Nah, lu gimana sih sampai ke luar negeri gitu? Gimana tanggapan orang tua lo? Tanggapan orang tua sih pertama agak ragu juga ya ngelepas anaknya ke luar negeri, kan belum tahu juga negara yang ditempati negara apa. Terus kan banyak pertimbangan deh pokoknya dari orang tua, terutama dari ibu tentunya. Tapi tetap mendukung kan pastinya kan? Kata ibu sih dulu coba aja dulu hasilnya kayak gimana, kalau keterima ya udah, ntar kita pikirin belakangan kayak gitu. Dan ternyata keterima. Oke. Kalau jauh dari orang tua ini kan kayak gimana ya, walaupun kita udah kuliah kita berasa nggak punya kayak support system lah ya, bersentuhan langsung dengan orang tua gitu. Nah, gimana lo dapat support system di luar negeri gitu? Kayak teman-teman mungkin atau apa? Nah, kalau di luar negeri biasanya teman-teman mahasiswa pada punya himpunan dari Indonesia. Gimana Jadi dari di setiap negara mahasiswa Indonesia punya himpunan. Jadi di situ
kalau di Indonesia kan himpunan mahasiswanya lebih kepada organisasi kan kebanyakan, entah Heeh. untuk berkegiatan mungkin mengkritisi pemerintah apa segala macam. Kalau sedangkan di Turki itu himpunan mahasiswanya kebanyakan ngadain event gitu, biasanya buat merekatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Turki. Oh Jadi ya. support system saya sih terutama dari mahasiswa yang ada di Indonesia yang berkuliah di Turki. Oh kayak satu perjuangan ya, satu Iya, rasa batin gitu. mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Turki. Hmm. Berarti itu kayak perkumpulan pelajar enggak sih? Perkumpulan pelajar Indonesia gitu. Ya, perkumpulan pelajar Indonesia. PPI ya? Ya, Oh iya PPI. Nah, pastinya kan lo punya temen yang cukup banyak ya di sana, dari Indonesia ataupun dari luar. Nah, ya, lumayan. gimana sih lo, susah nggak nyari teman di sana? Terus gimana sih budayanya di sana gitu? Kalau temen dari orang Indonesia sih lumayan gampang ya, soalnya orang Indonesia juga kan mudah bergaul, supel, dan juga budayanya nggak begitu jauh lah, walaupun berbeda suku dan ras. Tapi kalau orang Turkinya sendiri itu memang rada jauh ya. Tapi mereka juga dari sana juga saya banyak dapat teman kok. Kesulitannya sendiri kemungkinan banyak budaya yang mungkin berbeda ya. Contohnya kayak di Irak, di Iran, Pakistan, dan pokoknya negara-negara yang ada tantangan gitulah. Oh ya kayak Afghanistan. Nah, kalau awal-awalnya di temen sih sama mereka itu rada susah, soalnya pernah ada satu kejadian kayak temen saya yang kebiasaannya tuh ngomongnya keras kayak gitu kan. Sementara di budaya mereka sendiri, mereka tuh nggak suka kalau kitanya ngomongnya keras-keras. Dan bahkan kalau di Iran pun bisa sampai ditampar di tempat kalau kita ngomongnya terlalu keras. Itu artinya kayak kurang sopan dalam untuk lawan bicara. Kalau buat kayak budaya orang tuanya kan tuh itu kan sebaya ya. Kalau orang tuanya gimana? Kalau kita ke orang yang lebih tua ya, di Indonesia nih, misal kita kan kebanyakan kalau sama orang yang lebih tua kita cium tangan nih, salimannya cium tangan. Oh salim gitu ya. Kalau di Turki tuh nggak boleh, sama dosen atau sama guru nggak boleh. Soalnya mereka menganggap kita itu cuman boleh cium tangan sama imam besar yang ada di sana. Imam besar? Ya, cuma kepada imam besar. Soalnya kan ya kamu tahu sendiri lah, negara Turki kan agamis sekali. Ya, agamis ya, kental dengan budaya agamanya. Nih ngomong-ngomong tentang imam besar, gue keinget dengan satu hal ya di Indonesia. Tapi gue nggak nyinggung siapa-siapa ya imam besar di sini ya. Jangan ke politik kita ya. Nah di situ ada nggak sih kayak isu-isu agama atau isu politik lah? Isu-isu agama sama isu politik. Selama saya tinggal di sana, kayaknya nggak ada deh. Soalnya kan juga di sana negaranya aman, damai, orang-orangnya juga emang enak diajak buat bicara. Tapi isu yang di sana sih kebanyakan dari pengungsi Suriah. Gimana tuh? Jadi negara Turki ini kan terkenal dengan mereka tuh sangat open gitu sama pengungsi dari daerah yang lagi berkonflik atau lagi perang. Kebanyakan tuh dari negara Suriah. Jadi beberapa warga di sana, ini dalam tanda kutip beberapa warga yang ada di sana ya, beberapa warga di sana itu kurang suka dengan kedatangan pengungsi Suriah. Oh berarti kalau di luar Turki itu emang banyak yang kayak konflik perang gitu. Ya, daerah sekitar Turki. Terus ngungsi ke Turki. Sebenarnya mereka sih open aja gitu sama pengungsi yang ada di Suriah, cuman mereka kurang suka sama kebijakan pemerintah. Karena pemerintah itu menyamaratakan antara pengungsi Suriah dengan warga yang ada di Turki, dan sedangkan kan warga di Turki berpikir kayak gini, wah aku kan udah lama tinggal di sini, aku asli orang Turki nih, kenapa hak-hak dan kewajiban negara yang sama rata gitu ya. Aku alami di situ sama gitu. Oh iya ya, jadi kecemburuan sosial lah ya. Jadi kecemburuan sosial di masyarakat. Cuman sih isu-isunya nggak terlalu dibesar-besarin juga. Cuman beberapa orang yang mungkin tidak sesuai lah idealisnya sama.
Lo Ada di ada apa sih kesulitan nyeimbangin budaya enggak gitu? kesulitan nyimbangin budaya. Jujur ya, beberapa budaya yang sebelumnya kayak saya sebutkan tadi itu rada rada berbeda. Cuman di satu sisi banyak loh budaya budaya di Turki yang memang sama dengan Heeh. budaya di Indonesia. Contohnya aja Hmm. nih, orang Turki itu suka loh kayak beri makanan kepada tetangganya. Pernah Heeh. nih sekali lagi diberi makan kan, lagi diberi makanan nih sama tetangga, Hmm. terus ngembaliin piringnya. Hmm. Ternyata orang Turkinya malah gini, loh kok nggak ada makanan? Dan Hmm. ternyata budayanya emang sama kayak Indonesia, kayak di Oh, Indonesia. ya 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 ya. Kalau kita diberi makanan sama tetangga, kalau dan setelah kita Ngembaliin tempat ngembaliin tempat makannya. makannya, kita harus beri makanan juga Oh, dan iya iya. budayanya seperti itu. Oh, kalau di sini kan namanya kan itu saruan ya. Ya, Ya, di saruan Banjarmasinnya ya. Bagi-bagi makanan makanan gitu. kepada Terus tetangga-tetangga. ya terus tempat makannya atau piringnya kita kembalikan dengan makanan gitu. Balas budi lah Ya, anggapannya ya. dan juga nih kalau ada tamu ke rumah, Tamu ke rumah. sama budayanya kayak di Indonesia. Hmm. Kalau tamu udah mau pulang, kita Hmm. wajib tuh nganter sampai depan rumah sampai tamunya pergi. Baru kita Hmm. boleh nutup pintu dan masuk. Oh, iya iya iya. Kalau tamunya belum pergi dan masih stay di depan rumah ya Hmm. sebisa mungkin lah di depan Iya di depan pintu gitu. iya diantar lah ya, Ya, ya diantar. gitu gitu. Eh, oh ya Nal, ini Julian ya. Ya. Jadi gimana sih lo dapetin beasiswa itu? Ada syarat khusus enggak atau syarat tertentu nggak? Karena gue emang tertarik banget sih buat belajar HI ini. Kali aja kayak adik gue gitu. Tunggu Terus bentar ya, sepupu gue gue. rada lupa sih. Tapi ini gue bakal bacain. Oh ya. Nah, di situ biasanya ada 2 rekomendasi sih biasanya kayak kita ngirim surat. Yang pertama itu ada letter of intent. Nah, jadi Heeh. surat ini kita yang ngirim menyatakan kenapa ingin berkuliah di negara tersebut. Misalkan kayak aku kan ingin berkuliah di negara Turki karena tuh banyak tuh alasannya di situ harus Mm-mm. harus ditulis dan melalui banyak proses. Oh Dan ya. juga ada cara kedua yaitu ya namanya recommendation of letter. Nah, biasanya recommendation of letter ini direkomendasikan oleh misalkan guru atau Oh. dari sekolah, biasanya Ya. juga dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masih banyak lagi lah yang mungkin bekerja sama dengan negara tersebut. Kayak surat rekomendasi lah Ya, ya. rekomendasi dari pemerintah. Biasanya surat rekomendasi pemerintah itu lebih banyak sih peluangnya. Karena lebih besar dan apa namanya itu kan lebih erat lah. Ya, dan Sama-sama juga pemerintah kebanyakan udah ada kerjasama Oh antara ya ya. pemerintah kita dan pemerintah dari negara lain. Oh. Balik lagi ke HI nih. Gimana sih ekspektasi lo pertama masuk? Nah, apakah sesuai setelah lo menjalani berapa? 6 semester ya? 6 Iya. semester ini di Turki. Pelajarannya sih ya emang sama-sama aja kayak yang ada di Indonesia, apalagi pelajaran awalnya itu terdiri dari 8 pelajaran ya. Yang pertama hubungan internasional, Iya. ada hukum, politik, sejarah, dan ekonomi, dan masih banyak lagi tuh. Pokoknya ada 8 yang harus kita pelajari. Mungkin dari situ AI emang kayak gini ya, kayak emang belajarnya seperti itu ya. Cuman di beberapa pelajaran tuh kita memang diajarkan buat gimana caranya ketemu orang baru, dan di situ di luar ekspektasi aku sih. Soalnya kan dari namanya aja hubungan internasional. Iya. Yang dikira kan cuman hubungan antara 2 negara atau lebih kan. Dan ternyata kita harus belajar juga nih hubungan antara kita sesama manusia. Kayak hubungan sama pacar juga ya. Itu lebih bagus. Kenapa panik nih? Soalnya langsung sambung aja nah, kita ke apa tadi, ekspektasi ya. Gimana sih ekspektasi lo, apakah sesuai gitu di hubungan internasional ini? Ya gitu, ekspektasinya sih yang menurut gue yang paling sulit ya, ternyata tugas-tugasnya itu loh. Yang menurut gue ya kelimpungan. Emang gimana ya, sulit aja gitu menyesuaikan. Dan anggapannya kan juga desain
nguasain bahasa dan Oh, yang lain iya. sebagainya kan belum. Kayak sulit lah ya. Iya. Oh ya, lu pernah dengar nggak sih kayak embel-embel ya? Ini terbesit di pikiran gue sih. Kayak embel-embel bahwa HI itu nanti gajinya tinggi-tinggi nih. Tinggi-tinggi terus cari kerjaan tuh pasti enak. Jadi diplomat, jadi dubes atau kemenlu ya kan. Nah, itu apakah emang benar realita? Nah, dan juga apa lu kayak terganggu atau gimana gitu dengar embel-embel itu? Jujur ya, kalau dengar embel-embel itu pasti terganggu, soalnya kayak jadi beban tersendiri buat gua gitu. Dan juga kan anggapannya nih, lu tahu sendiri lah, anak HI kan banyak. Iya. Di Indonesia, di Turki dan di negara lain pun banyak. Banyak. Dan itu kan anggapannya persaingan buat masuk ke situ aja udah susah kayak gitu. Nggak segampang apa yang orang-orang bayangin. Kalau semua anak HI ya mau masuk ke situ ya kayak gimana? Nggak bakal semuanya bakal diterima dong. Jadi omongan-omongan orang di luar itu ya kebanyakan nggak ada yang benar ya, soalnya dengan gaji tinggi ya emang benar, beberapa emang banyak diterima di kedubes, di PBB, diplomat, tapi ya balik lagi ke persaingannya juga banyak. Tapi banyak loh lulusan HI yang misal ada yang kerja di bank, ada yang di politik bahkan, dan jadi wartawan karena beberapa pekerjaan itu juga menyangkut tentang hubungan. Kan? Dan juga hubungan internasional. Di sini kami bukan hanya membahas tentang hubungan antar negara, tapi hubungan antar pribadi, hubungan dengan orang banyak. Artinya ya pekerjaannya itu ya nggak gitu-gitu aja. Iya. Dan lulusannya pun pasti banyak ya kan, pasti banyak diterima dan juga. Nggak sebanding dengan penerimaan lowongan kerjanya gitu. Iya betul. Nah, dan lu tahu Adere nggak? Iya Adere. Adere itu sebenarnya lulusan HI loh. HI? Iya. Kalau Adere itu lulusan HI. Dan berarti, sekarang dia jadi binaragawan. Berarti HI bukan hanya di politik atau hubungan diplomat ya, tapi binaragawan. Menjadi binaragawan adalah juga bisa jadi dari HI ya. Gitu. Tapi dari situ kan dia banyak gitu relasi-relasi. Jangan-jangan lu mau jadi binaragawan juga? Wah nggak kuat aku ya. Jadi paket komplit loh, udah ganteng kan, berotot ya, pintar ya. Hei, tidak semua berotot itu gay. Seperti kita saja. Oke. Apa sih yang beratnya gitu di HI ini, kayak tugas-tugas tadi kata lu kan, tugasnya itu gimana sih? Jujur ya, kuliahnya aja banyak kan itu sampai sore bahkan sampai malam. Dan juga dalam 1 minggu itu kira-kira kita ngerjain sampai 4 jurnal loh, bayangin 1 minggu 4 jurnal. Iya, dan itu udah bingung deh intinya. Dan juga di situ kita banyak kayak ngadain rapat, simulasi rapat. Nama simulasi rapatnya itu role play. Jadi kita mensimulasikan rapat misal rapat yang ada di PBB. I see. Kayak itu menjadi mereka lah ya. Iya. Apa ya lagi ya? Kira-kira ini cukup berat sih. Tapi ya kalau lo ya bisa ya nggak apa-apa. Nggak bisa jawab gitu. Iya. Menurut lo gimana sih hubungan Indonesia ini sama luar negeri gitu? Apa sih negara apa yang menurut lo nggak cocok nih kayaknya sama Indonesia kerja sama gitu? Ini menurut pandangan gue aja ya. Soalnya gue nggak terlalu ngikutin juga politik. Menurut aku sih Indonesia itu bagus ya, hubungan di beberapa negara hubungannya bagus. Tapi banyak yang tidak bagus itu karena mungkin permasalahannya tentang wilayah biasanya, tentang pengambilan budaya misalnya. Kalau wilayah itu biasanya yang sekarang lagi hangat-hangatnya itu di Cina. Sementara kalau budaya sama negara tetangga sebenarnya Malaysia, karena kan budaya kita juga hampir mirip. Ya. Dan sebenarnya juga hubungan itu lama kelamaan juga semakin mencair.
karena adanya pertemuan dari kedua belah pihak, dan mungkin di situ ada gunanya juga nih HI ya kan, sebagai kedubes membicarakan hal itu. Dan pastinya juga hubungan Indonesia dengan negara-negara lain itu baik ya tentunya. Negara mana sih yang nggak mau baikan kayak gitu. Terus mungkin juga dari Indonesia sendiri ada beberapa negara yang kemungkinan ideologinya berbeda dengan Indonesia, dan kamu tahu sendiri juga di Indonesia mayoritasnya itu akan beragama Islam, jadi ada penolakan sendiri dari mayoritas. Kayaknya ini udah berapa menit? 20-an ya. Kayaknya ini pertanyaan terakhir deh. Terakhir deh. Tadi lo bisa jawab ya. Ini lebih berat lagi nih. Kayak sepertinya nih. Ya. Nah, pernah nggak sih lo berpikir males gitu datang ke Indonesia karena melihat realita Indonesia yang udah ya gini amat lah, lo tahu kan? Ya. Jadi pengen gak usah pulang lah. Gitu. Kayak sulit aja gitu. Jahat banget yang ngomongnya, tapi emang pernah, pasti ya, lah, manusiawi lah. Gue sih beberapa teman-teman juga banyak yang awal-awal mikir kayak gitu, soalnya kan kehidupan Indonesia dengan Indonesia kan jauh berbeda, sistem politiknya. Dan di Indonesia sendiri menurut aku sih banyak yang belum tertata, masih bobrok pemerintahannya. Waduh. Dan juga masih banyak permasalahan yang terjadi, korupsi di mana-mana. Dan banyak sih teman-teman yang di Indonesia yang gue tanya, banyak yang kurang percaya nih sama pemerintah. Sedangkan kan di sini ya lu tahu sendirilah, nasionalismenya kan tinggi. Jadi sempat terpikir buat ya udah sih tinggal di sini aja atau ke negara yang lain nih, misalkan nyari kerja. Kan soalnya ada pengalaman juga nih bakal tinggal di negara lain. Tapi semakin kesini semakin berpikir bahwa kalau Indonesia kayak gitu terus ya mau sampai kapan. Kami generasi berikutnya ya anggapannya masa sih generasi yang ini jadi generasi yang sia-sia gitu. Jadi kalau bukan generasi kita ya siapa lagi kayak gitu kan. Jadi teman-teman juga betul banyak banget yang berpikir buat ya udah kita balik aja nih, kita ngebangun. Kan ilmunya banyak dapat juga nih dari negara Turki ini kan. Jadi kami ingin ngebawa nih ilmu yang kami dapat, kami bawa ke Indonesia, dan untuk lebih mengembangkan lagi nih Indonesianya kayak gimana. Ya sekarang sih udah nggak ada sih pikiran-pikiran buat stay di negara lain. Pikirannya sekarang ya gimana caranya buat ngembangin ilmu yang udah gue dapat buat generasi-generasi berikutnya, buat memperbaiki Indonesia untuk kedepannya lagi. Maju terus Indonesiaku. Ya, semoga maju ya. Indonesia jaya. Ya, semoga di Indonesia kalau pemilu nggak ketebak siapa yang menang. Waduh, berat ya. Apalagi di sini ya. Wah, saya tidak menyinggung siapa-siapa ini. Kalimantan. Dia pendukung MU sepertinya. Manchester. Ya kan di belakangnya MU, bla 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 MU. Enggak. Ya itulah. Oke, lu kapan apa? Balik ke sana lagi? Ya nunggu festival durian ya. Bercanda. Di sana ada Paman Pentol enggak sih? Oke, kayaknya udah cukup tadi ya. Semoga Julian dan kawan-kawan bisa mengembangkan ilmunya ya, dan apa ya, menggapai cita-citanya ya. Cita-cita ya, bukan cinta-cinta ya. Ya, kalau bisa sih sama cintanya juga ya. Karena orang ini laki-laki idaman ya. Iya. Jadi lu udah punya cewek enggak sih? Ini bukan gue apa-apa ya maksudnya. Belum sih. Ya, bagi yang berminat, saya kasih IG. Ya di sini biro jodoh juga ya. Ya, semoga ya. Semoga. Jadi IG Julian ada di sini dan nomor WhatsApp-nya bisa di DM aja. Nomor WhatsApp jangan dong. Iya, jangan privacy ya. Oke. Sampai di sini podcast kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment on below.
Oke, jangan lupa tonton di Betuy selanjutnya. Betuy Bebek Santuy. Oke.